Kau juga nyesel. Tahu gitu aku ambil job foto aku daripada berantem sama kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu nyesel meluangkan waktu buat keluarga, iya? Mas, aku tuh bosen, aku tuh capek berantem terus sama kamu. Sama, aku juga bosen. Kamunya keras kepala dikasih tahu, nggak bisa dibilangin. Ya udah, terus kamu sekarang maunya apa? Kamu mau kita cerai gitu? Mai, tolong cabut ucapan kamu, Mai. Siapa di mana? Cerai. Kenapa? Takut kamu? Cukup, Mai. Boleh? Fitri Jumpe ini. Jadi kamu udah milihin cincin buat aku? Tapi ini... Nggak apa-apa kok. Aku pasti suka sama pilihan kamu. Aku bahagia banget. Karena kamu sekarang makin serius sama aku. Tapi Mos, ini cincin... Coba lihat. Emangnya kamu tahu ukuran jari aku? Ya Tuhan, benernya ini cincin siapa sih? Kamu ngapain balik lagi? Maaf Bule, Fit. Ada yang harus aku bicarakan. Emangnya apa lagi sih, Rel, yang perlu dibicarakan? Fitri, berarti ada yang penting yang ingin disampaikan. Nah, ayo masuk, Navarel. Buruan, katanya mau ngomong. Iya. Fit, Boya tunggu dulu toh. Barangkali Nak Farel ini masih mikir. Nggak kok, Bule. Biasanya kan dia mikirnya nggak pernah lama. Ya ini kan lain. Nak Farel, ada apa? Tidak apa-apa, ayo ngomong aja. Gini Bule, Fit. Aku pikir lebih baik kita sekarang ke Jakarta aja, Fit. Tapi aku masih mau di sini. Memangnya Nak Farel kenapa pengen cepet ngajak Fitri balik ke Jakarta? Aku pingin segera nikah sama Fitri, Bule. Ya, Fit. Kita cepet-cepet nikah aja ya. Kenapa tiba-tiba sih? Bukannya tiba-tiba, Fit. Tapi aku pikir kalau kita cepet nikah itu lebih baik. Tapi kenapa tiba-tiba dipercepat kayak gini? Gini, Fit. Aku ngerasa kita sama-sama capek kalau ribut terus. Dan aku ngerasa kita ribut karena pihak ketiga, Fit. Pihak yang ingin memisahkan kita berdua. Padahal kita kan udah tunangan. Jadi kalau kita udah nikah, aku yakin gak akan ada lagi orang yang akan memisahkan kita berdua, sayang. Menurut Nak Farel, yang dimaksud secepatnya itu kapan? Ya, secepatnya itu ya secepatnya, boleh. Ya sekarang mendingan aku sama Fitri balik ke Jakarta untuk mempersiapkan semuanya. Gimana, Fit? Kamu mau kan langsung ke Jakarta sekarang? Aku nggak mau, Rel. Aku masih betah banget di sini. Kalau kita nggak menikah sekarang, kita akan berantem terus, kita akan ribut terus. Itu nggak bagus, Fit, buat masa depan kita berdua. Fit, Nak Farel, menurut Bule sih kalian berdua ini udah cocok. Bule juga dulu pernah mengalami masa-masa seperti kalian ini. Menurut Bule, yang bisa memisahkan kalian hanya keraguan-raguan. Jadi kalau menurut kalian sudah tidak ada keraguan-raguan lagi, ya sebaiknya menikah lebih cepat tuh lebih baik. Gimana, Fit? Kamu setuju? Ayo bicara. Kalau memang ragu ya ngomong aja. Sekarang saatnya kalian berdua ini harus tegas. Alhamdulillah.
kita ke Jakarta sekarang kan? Iya nggak sekarang juga lah, Rel. Nak Farel nginep sini saja dulu ya. Tapi kamu nginepnya di rumah Pak Lurah aja ya, Rel. Nginep di rumah Pak Lurah. Fitri ini cuma bercanda, Nak Farel. Sudah, kamu nginep saja di sini. Bule juga masih punya kok kamar kosong. Ya? Nanti kalau ketahuan sama orang kampung, terus diarak, abis itu dikawinin gimana? Ya bagus dong, Fit. Nikah gratis. Jadi kamu mau kembali aktif di yayasan dan ninggalin warung, Bil? Iya, mau gimana lagi, Bah? Repot juga kalau ngurusin warung sendirian. Lagian keuntungannya juga nggak sebanding dengan rasa capeknya, Bah. Ya, Abah sih terserah kamu aja, Bil. Abah juga senang kok kamu kembali ke sini. Karena dengan begitu, Abi bisa dibantu dengan kamu. Mudah-mudahan Pak Ustadz, dengan adanya saya dan Nabila, yayasan ini bisa lebih maju. Insya Allah. Tapi Abah lihat juga kalian ini sangat kompak kok. Saya wudhu dulu. Iya, iya. Bil, tunggu sebentar. Abah mau bicara. Bil, gimana hubungan kamu dengan Norman? Ya, gitulah, Bah. Aku juga masih ngasih waktu dia buat berpikir. Apa benar hubungan ini masih bisa diterusin atau enggak? Abah juga ikut prihatin, Bil. Tapi Abah seneng kok kamu bisa melupakan semua masalah kamu dengan menyibukkan diri di sini. Ya, sayangnya Norman itu bukan Abi ya, Bil. Kok Abang ngomongnya kayak gitu sih? Maksud Abah apa? Bukan begitu, Bil. Abah cuma agak kecewa aja dengan sikap Norman selama ini. Orangnya suka seenaknya, kurang bertanggung jawab, dan gak pernah serius. Beda banget sama Abi. Orangnya baik, pintar, serius dalam pekerjaannya, dan soleh. Bah, kok Abah jadi ngebanding-bandingin gini sih? Kenapa Abah nyesal aku tunangan sama Mas Norman? Abah bukannya nyesel, Bil. Cuma kadang Abah mikir, kapan ya Norman bisa berubah? Pagi Om, Tante. Udah mau ke bandara ya? Iya sayang, kamu ikut nganterin ke sana kan? Troy, kamu nyantai banget sih. Kamu nggak bawa koper sama sekali apa? Troy masih pengen tinggal di sini, Mos. Lu serius, Troy? Iya. Emangnya kenapa? Lo merasa terganggu? Ya enggak. Gue cuma pengen tahu aja alasan lo apa. Biasanya kan lo paling nggak betah ninggalin kerjaan lo, nganggur-nganggur kayak gini. Udah biarin aja, Tan. Si Troy ini memang selalu serius dengan pekerjaannya. Nggak pernah istirahat, nggak pernah refreshing. Sampai-sampai cutinya itu masih utuh. Iya nggak, Troy? Barangkali aja kalau Troy lama di sini dia bisa dapat jodoh. Mama bisa aja. Emang itu kok tujuanku. Ya siapa tahu aja aku di sini dapat jodoh. Oh, jadi benar. Lo di sini mau cari cewek? Ya iyalah, Tan. Masa adiknya udah mau married terus kakaknya belum ada jodoh sama sekali? Kalian tahu nggak? Teman-teman papa yang lain itu semua sudah punya cucu loh. Enggaknya, Mos. Kalau kamu punya teman yang single, kamu jodohin tuh sama si Troy, ya? Mama repotin banget sih untuk jomblangin. Mendingan sama Moza aja. Bercanda lo nggak lucu banget sih, Troy. Ya udah. Ayo kita berangkat sekarang. Ntar ketinggalan pesawat lagi. Ayo. Hati dong. Hati-hati, kamu tuh jalannya kesepetan. Malu kan dilihat orang nih. Kamu ngetawain lagi, bukan bantuin. Ya Allah, Farel. Kamu kenapa? Jatuh. Farel apaan sih? Biar kamu kotor juga. Farel ngeliatin orang. Ih. Ay.
Maaf ya. Assalamualaikum. Salam. Tumben, Mai, kamu jam segini udah pulang? Iya mas, cepet banget selesai fotonya. Malah tadi aku sempat mampir ke mall jalan-jalan. Belanja apaan? Belanja apa coba? Tebak. Apa ya? Ayo dong mas, tebak. Oh, lipstik kamu baru ya? Apa? Lipstick? Ih, bukan. Ayo yang lain. Oh, sepatu kamu baru ya? Mas, fotoku udah lama kali ini kamu tuh. Jadi apaan dong? Nggak tahu. Tada! Tas aku yang baru, masa kamu nggak ngasih mas? Cot banget, bete deh. Nggak merhatiin aku ya? Ya maklum, kalau cowok kan kalau merhatiin nggak terlalu detail. Ya udahlah, aku mandi dulu ya. Mai, telepon kamu bunyi, Mai. Angkat aja, Mas. Astagfirullahaladzim. Siapa? Nggak tahu. Udah mati. Mai, ini harga tasnya segini mahalnya. Iya. Bagus kan tapi? Tapi harganya nggak masuk akal, Mai. Itu mereknya bagus loh. Udah gitu limited edition lagi. Wajar dong kalau harganya segitu. Ya aku tahu, Mai. Kamu bisa beli. Cuman ini berlebihan aja, Mai. Masa harga tas ini sama dengan uang makan kita sebulan sih? Mas, aku tuh sekarang sering banget dapat undangan pesta orang-orang kelas atas. Ya nggak enak dong kalau tasnya itu aja nggak pernah ganti. Udah gitu kan murah. Malu dong mas dilihatnya. Kelas atas apaan sih? Ih kamu kenapa sih mas? Aku tuh udah lama banget pengen tas itu. Udah nabung, sekarang giliran aku udah bisa beli, kamunya yang sewot. Emang salah ya aku memanjakan diri aku sendiri? Aduh, dingin banget. Wah. Tapi seger toh. Namanya juga air di pegunungan. Ya dingin. Tapi seger kok, Bule. Bule, Fitri bikinin teh panas dulu ya buat Farel. Nah Farel, si Fitri udah mendingan ya. Sudah lebih ceria. Ngomongnya sudah mulai banyak. Kemarin cuma sepatah-patah kan? Tadi Bule lihat di sawah juga dia sudah mulai ketawa-ketawa. Sekarang dia mau bikinin teh buat kamu. Ya mudah-mudahan Fitri bisa cepat diajak ke Jakarta ya, Bule. Iya. Rel, nih. Makasih ya, sayang. Ini anak udah gila kali ya. Masa di depan bule ngomongin sayang-sayangan? Bule tinggal dulu ya. Aduh, Fit, tolong dong, Fit. Aduh. Apaan? Ini nih, gatel banget nih. Kayaknya tadi nih gara-gara kena lumpur. Tolong, Fit. Ini. Gak mau Rel, gak enak. Kalau kepergok bule gimana? Oh, mau nggak kepergok? Ya ada di kamar aja, mau nggak? Apaan sih, jangan asal deh. Yaudah, ayo bantuin. Makanya, mandi tuh yang bersih, Rel. Tiap hari aja kerbau sama sapi cuma main-main di sawah, pasti kena lumpur. Tapi setahu aku, mereka nggak pernah ngeluh tuh kalau mereka kegatelan. Iya, kalau mereka juga bisa ngomong, Fit. Mereka pasti bilang, aduh gatel, Bang. Pasti gitu. Nih. Kiri dikit. Kanan. Ya, tengah. Stop. Kanan dikit. Ya. Kamu tuh gimana sih kanan kiri? Yang bener kek? Ya namanya juga gatel, Fit. Pindah-pindah kan? Aduh. Enak banget, Fit. Digaruk sama kamu tuh lain. Sama aja kalau digaruk sama garpu. Ya, tapi kan kita udah kayak suami istri, Fit. Ya kan, sayang?
Aku bantuin packing ya. Kita berangkat malam ini ya. Malam ini mau naik apaan? Ya aku lupa. Saking nafsunya. Besok kita pakai penerbangan paling pagi ya, Fit. Makasih ya sayang. Kamu udah maafin aku. Lepas itu kenceng banget. Enggak. Sampai kamu janji nggak akan ninggalin aku. Iya, aku janji ya lepasin. Navarel, kamu udah telepon papi kamu? Kasih tahu kalau kamu masih ada di sini? Udah, Bule. Tadi malah papi yang nelfon. Dan mau ngomongnya sama Fitri, bukan sama aku, Bule. Ngomong apa? Nggak tahu, Bule. Fit, tadi ngomong apa aja emangnya? Pak Utama berharap aku bisa balik lagi ke Retro, boleh? Terus dia tanya kapan kamu balik? Enggak, dia bilang terserah aku. Tapi kan papi belum tahu kalau kita udah sepakat untuk mempercepat pernikahan. Jadi kita pulang besok aja ya. Bule juga udah nyiapin kok nih oleh-oleh buat keluarga di Jakarta. Yang ini buat keluarga kamu ya, buat keluarga Pak Utama. Nah, yang ini buat keluarganya Pak Iman. Ya? Iya, boleh. Keluarga kamu nggak apa-apa kan dikasih oleh-oleh khas seperti ini? Iya, boleh. Makasih banyak ya. Pada. Halo sayang. Mami, apa kabar? Baik sekali. Ma, Malah cucu-cucuku. cucu yang mana, Ma? Itu Maya, Farel, sama Kayla. Kamu teh kumaha sih kakak nanya deui? Ih, Mam, kalau Maya sama Bram sekarang ini udah punya rumah sendiri. Kayla juga. Tapi kalau Farel lagi ke Wonogiri, jemput calonnya, Mam. Wah, kayak apa calonnya Farel? Jadi nggak sabar pengen ketemu. Besok juga datang kok. Ya udah, sekarang kalian semua mendingan istirahat ya. Ayo, silakan Mas. Ayo Mas, silakan Mas. Sini deh, Mas. Nih, ini kamarnya Mama. aduh. Eka nggak bisa di kamar ini. Aduh, kayaknya gimana gitu. Ih, Sofis. Sebetulnya kamarnya enak kok, Mam. Cuma ya memang jarang ditempatin. Atau Mama mau di kamarnya Kayla aja kan kosong. Bersih enggak? Ya bersih dong, Mam. Lebih bersih dari ini? Mah, aku juga nggak mau di sini ah. Bisa milih kan, Li? Boleh kok. Kalau gitu nanti di kamar Maya aja ya. Milih. Kayak di hotel aja. Ya Tante, jadi kamar buat Tasya yang mana dong? Tasya, kamu di kamar ini aja ya sayang ya. Emangnya nggak ada kamar lain ya Tante? Ya ada sih. Cuma ya Tante belum suruh Bibi bersihin. Nanti dibersihin ya. Gue ini emang bego. Suka menyia-nyiakan kesempatan. Udah dapat calon istri cantik dan baik kayak Nabila. Bukannya dijaga malah. Pak, itu Tante Nabila, Pak. Nabila, sungguh teganya dirimu padaku. Baru aja kita marahan. Tapi kamu udah jalan lagi sama yang lain. Sungguh kejamnya dirimu, Nabila. Sungguh kejam. Jam. Tante Nabila! Tante Nabila! Kamu mau kemana sama Nicumi? Mas, tapi jangan salah sangka dulu. Aku dan Mas Abi mau pergi ke yayasan. Karena sekarang aku udah mulai sibuk ngurusin yayasan lagi kayak dulu. Terus warung gimana? Aku udah nggak buka lagi, Mas. Aku udah nggak sanggup ngurusnya. Lagian keuntungannya juga nggak sebanding dengan rasa capeknya, Mas. Jadi kamu mau ngurus yayasan gara-gara Nicumi? Enggak, Mas. Bukan karena itu.
kalau aku kembali ke yayasan, itu bukan karena Mas Abi. Dan nggak ada hubungannya sama sekali sama Mas Abi, Mas. Terus nasib kerjaan aku gimana? Hubungan kita? Bukannya waktu itu aku udah pernah bilang sama Mas tentang komitmen aku. Mas masih ingat kan? Iya sih. Abah kamu juga bilang kalau aku harus nyari kerjaan yang tetap. Itu Mas udah tahu kan? Bagus deh kalau gitu. Tapi Tante Nabila nggak putuskan sama papaku. Juga, Nadine. Dengerin ya. Apapun masalah Tante sama papa kamu, Tante masih tetap sayang kok sama kalian berdua. Meskipun misalnya nanti Tante sama papa kamu udah nggak bersama lagi, tapi kalian masih boleh kok datang ke rumah Tante. Ya? Hah? Memangnya mau putus? Enggak. Maksudnya itu kan baru misalnya. Oh, misalnya. Om, kalau warungnya Tante udah nggak buka lagi, Om mau dapat duit dari mana? Fit, Nafarel, hati-hati ya. Jangan suka berantem lagi ah. Sing rukun. Iya nih Bule, Fitri suka ngambekan. Kamu tuh yang ngeselin. Sudah. Tadi udah rukun kok sekarang berantem lagi. Bule, Fitri berangkat dulu ya. Bule hati-hati ya di sini. Jangan lupa kasih kabar sama aku kalau sampai Bule ada apa-apa ya. Bule juga jangan kecapean. Kamu juga ya, Fit? Kalau tanggalnya sudah dapat, jangan lupa kabarin Bule, ya? Iya Bule, nanti kalau udah tanggalnya, Fitri pasti kesini kok jemput Bule. Iya Bule, kami berdua akan jemput Bule. Ngapain sama kamu? Kamu ngapain sih ngikutin aku terus? Ya namanya juga suami istri. Kan baru akan nikah. Kan bentar lagi, Fit. Aduh, kalian ini udah ada habis-habisnya. Fit, jangan lupa oleh-oleh dari Bule ya, dikasihkan. Nafarel, salam buat papi mami kamu ya. Iya, Bule. Assalamualaikum Bule. Waalaikumsalam. Ya. Juga, Nadine, ayo makan siang dulu. Kok malah kamu yang nongol? Kita kan mau nyuruh Yuga sama Nadine makan, bukan kamu. Kenapa sih? Saya kan juga orang, Pak. Butuh makan. Mau makan kerja dulu, baru makan. Biarin aja kan, Pak. Kesian. Tahu nih, kejem banget sih sama anak sendiri. Udah enak tiri aja gue. Kita mogok makan. Sama, Nadine juga lagi mogok makan. Mogok makan? Pada belagu banget, tuyul. Makan itu kan enak, gampang lagi. Tinggal kunyah, telan, kenyang. Kami berdua demo, Pak. Kami berdua menuntut Pak Norman untuk baikan lagi dengan Ibu Nabila. Selama Bapak Norman dan Bu Nabila masih musuhan, kami berdua tidak mau makan. Tuh, Man. Tuntutan anak-anakmu itu. Kok bisa sampai begitu? Tuyul pada belagu banget. Kalian itu nggak ngerti urusan orang dewasa. Lagian juga Papa mau aja minta maaf sama Tante Nabila, tapi dia nggak mau, gimana dong? Makanya Papa cepet cari kerja biar Tante Nabila balik lagi sama Papa. Kalau cari kerjaan itu, Om, jangan yang ngasal. Enteng banget sih bacotnya. Kalau Papa juga kepengenan, pinginnya tuh Papa jadi anak pejabat. Bukan jadi anak guru nih kayak Yang. Loh, Man, kok malah kamu nyalain Papa? Enggak. Orang aku cuma ngayal. Kalau aku jadi anak pejabat kan enak. Tinggal bisa minta modal, langsung buka usaha deh.
Kamu tuh ya, Man. Kamu tuh memang, aduh. Man, kamu contoh Aldo itu. Hah? Dia punya masa depan yang bagus, gemilang. Itu semuanya kenapa? Ini bapak mamanya. Ini. Gak beda, sama papa mamanya sama. Ayo, mau ngeles kamu? Ayo. Mau ngeles apa? Ayo, gak bisa kan? Aldo mah enak bintangnya Virgo. Memangnya kenapa kalau Virgo? Ya kalau bintangnya Virgo, nasib selalu mujur. Nggak ada hubungannya kan sama bintang Virgo, Man. Emangnya bintang papa apa sih? Kok bisa sial kayak gitu? Ada deh, mau tahu aja. Kamu tuh bisanya ngeles aja. Diam. Taruh. Kamu tuh mau makan duluan. Urus tuh anak-anakmu. Bujuk sampai mereka. Ini tuyul-tuyul bikin susah aja sih ah. Aduh, perasaan Oma baru aja gendong kamu. Segede Vinsa nih. Sekarang kamu udah punya anak. Ini suami kamu kerja di mana? Saya kerja di Retro, Mah, sama Papi. Jadi suami kamu itu kerja di papi kamu? Oh, Oma kira di kantor sendiri. Kay, jadi nggak? Gue udah nggak sabar nih pengen shopping sama lo. Baru datang udah mau shopping. Kapan janjiannya, Kay? Tadi pagi aku telepon-teleponan sama dia. Syah, ke mallnya bisa besok-besok aja nggak? Aku masih pengen kangen-kangenan sama Oma. Sabar aja lah, Syah. Lagian kan kamu lama di Jakarta. Udah gitu, bentuk mall di Jakarta itu kan dari dulu sama aja. Tante nih bisa aja. Ya, padahal gue kan udah siap. Ya udah, nanti deh. Tapi next time janji ya, Kay. Ya udah, Oma, Om, Tante. Saya duluan ya. Sini, Sini, Vinsa sama Oma. Ya ampun, Aldo. Yang punya perusahaan kan mertua kamu. Santai sedikit kenapa sih? Saya mau balik lagi ke kantor, Om. Soalnya jam makan siang kan cuma sejam. Aldo kan nggak aji mumpung, Om. Dia karyawan teladan. Permisi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farel, Fitri. Alhamdulillah, Fit. Akhirnya kamu kembali ke sini. Iya dong, Mi. Fitri kan calon istri aku. Jadi kemanapun aku pergi, harus ikut. Ya kan, sayang? Oma, apa kabar? Tante, Om, Tasya. Ini semua keluarga besarnya Farel. Yang di belakang sana itu Tante Pinkan, tantenya Farel. Terus itu sepupunya Farel, namanya Tasya. Dan yang sebelah sana itu Om Dani. Dan ini omanya Farel. Ini calon istrinya Farel. Siapa? Saya Fitri. Yang keras. Fitri. Ya ampun, dia nggak nyangka deh. Calon istrinya Farel itu ini. Rel, kenapa yang dulu dilepas? Cocokan yang dulu. Oma, Fitri ini satu-satunya calon istri aku. Farel, maksud Oma itu kalau yang dulu itu lebih bersemangat gitu loh. Kalau yang ini kurang modis deh. Ya kan, Ma? Iya. Kalau yang dulu kan klop sama keluarga kita. Kalau dia belum tentu cocok sama keluarga kita. Lihat. Tapi tanggal pernikahannya belum kamu tentukan kan? Oma, aku sama Fitri sedang menyiapkan pernikahan. Mama makan dulu ya. Ini ada oleh-oleh dari Fitri.
Ya ampun, Fit. Kok repot-repot sih, sayang? Makasih ya. Kue apaan tuh? Itu kue asli dari daerahnya Fitri. Kok kayak kotoran kucing? Mamam, bantuin Lia siapin buah-buahan yuk. Iya, Oma percaya dia anak baik. Tapi kamu harus punya curiga dong. Curiga kenapa, Mam? Dia dari kalangan orang gak punya, dapat orang semapan Farel. Dari keluarga berada. Ya, siapa tahu dia cuma manfaatin doang. Mama betul. Bukan cuma itu aja loh. Fitri tuh nggak cocok sama Farel. Farel tuh kan ganteng, pinter, kaya. Seharusnya dia tuh bisa dapetin yang lebih daripada sekedar perempuan desa kayak Fitri. Aduh, Mam, Kak. Fitri tuh nggak kayak gitu. Dia tuh anaknya baik kok. Dan dia tulus. Dia nggak mungkin lah memanfaatkan Farel. Lagian, kalau udah cinta gimana dong? Kok malah ngomongin cinta? Kamu harus mengarahkan Farel dong. Ya, tadinya juga saya menentang mereka kok. Tapi nggak berhasil. Bu, ada yang bisa saya bantu? Fit, kamu tolongin motongin buah aja ya. Ya ampun Fitri, masa kamu ngomong tuh potongin semangka itu kayak gitu? Aduh, gimana sih kamu tuh? Nih, kalau mau potongin semangka ya kulitnya tuh dibuang dulu. Terus dipotongin kecil-kecil gitu. Itu loh, Fit. Yang kayak hidangan yang kayak di pesta-pesta gitu loh. Masa nggak tahu sih? Kamu pernah ke pesta nggak sih? Ya pernah lah, Tante. Kak, orang kan motong buah masing-masing punya selera. Iya, Bu. Maaf, saya biasanya motong semangka sama kulit-kulitnya. Ya kamu biasain dong. Nanti kalau kamu udah jadi istrinya Farel, gimana coba? Kalau kayak gitu kan malu-maluin. Hah. Rel, gimana liburan kamu sayang di tempat bule? Kenapa, Fit? Ada yang lucu? Lucu, Pak. Waktu itu kan aku ngajak Farel jalan-jalan di pematang sawah. Terus, dia jalannya lelet banget karena takut becek. Emang sih sawahnya itu banyak lumpur. Terus Farel kan mau ngejar aku. Tapi karena emang becek banget, dia malah kepleset. Kotor semua deh. Sel, maaf ya. Jangan ngambek dong. Gak apa-apa kok, Fit. Asal kamu happy, aku mau aja kok jadi bahan tertawaan. Tapi ide bagus juga tuh kalau misal kita sekali-sekali pergi ke sana. Udaranya bersih, seger, terus pemandangannya juga bagus lagi. Tapi kamu sempat kesiksa juga kan? Pas tidur di kamar, ada kecoa sama cicak. Terus aja, Fit, terus. Nak, ayo dong, Nak, makan, Nak. Aduh, Papa udah lapar banget nih. Papa nggak boleh makan nih kalau kalian nggak makan. Ini aja deh. Ayo dong, Nak. Janji dulu, Om. Kalau Om janji hari ini bisa baikan lagi sama Tante Nabila. Kita makannya bakal cepet deh, Om. Aduh, susah banget ya. Gimana nih? Papa mau cepet makan.
Iya mau. Kamu nggak lihat nih tangan papa udah gemeteran. Itu mah gemeteran karena kelaparan, Om. Ya iyalah. Emang kamu pikir om apa? Parkinson? Ayo dong. Gini aja deh. Kalau misalnya ini dimakan, abis ini om ke rumah Tante Nabila. Asik. Papa mau ketemu Tante Nabila ya? Asik. Ayo Kak, buruan makannya. Ayo cepetan. Dan sebenarnya tuh aku udah lapar banget deh. Dasar tuyul sama Paul nih. Pinter banget aktingnya. Kelaparan aja pada sok belagu. Rumah tangga artis cantik satu ini sudah berada di ujung tanduk. Via dikabarkan telah memasukkan gugatan cerainya ke pengadilan agama. Menurut Via, ia dan suaminya sudah tidak lagi kecocokan. Tapi menurut sebuah sumber, perceraian mereka konon diakibatkan oleh penghasilan yang timpang antara Via dengan suaminya. Via dikenal sebagai artis yang laris pada tahun ini, sementara sang suami konon tidak memiliki pekerjaan hingga saat ini. Bagus itu. Apa yang bagus, Mai? Itu sikapnya Via, saya setuju. Orang cerai kok bagus. Kalau memang pemikirannya sudah beda sama suaminya, ya mungkin jalan terbaiknya emang harus cerai. Oh, jadi kamu punya pikiran kayak gitu ya? Kita kan lagi ngomongin Via. Saya sih nggak pernah punya pikiran kayak gitu. Iya, tapi kalau kamu sependapat sama dia, itu artinya kalau kita punya masalah kayak mereka, kamu sama kayak dia. Mas, saya tidak pernah punya pikiran seperti itu. Lagi pula selama ini kan keadaan rumah tangga kita baik-baik aja kan, Mas? Baik-baik aja. Heran nggak sadar juga kalau hubungan kita itu menuju ke sana. Kalau memang suaminya susah diajak maju, terus jobless, hidupnya cuma ngandelin kerjaan istrinya, ya wajar dong, Mas, kalau istrinya minta cerai. Ya nggak fair dong, Mai. Dulu waktu pas nikah janjinya mau nerima apa adanya, segala kekurangannya dan kelebihannya. Giliran suaminya kaya sih mau aja. Tapi giliran suaminya nggak punya kerjaan, suaminya yang ditinggal. Ya udah dong, kok kamu jadi ngomel ke saya? Saya kan ngomentarin Via. Mami nih. Halo? Iya, Mam? Maaf ya, Maya belum sempat ke sana. Sore ini ada foto, mungkin selesainya ya nggak tahu di malam mungkin. Kenapa? Oma kangen ya? Iya, sampein Maya juga kangen ya. Iya. Oh, malam. Iya, Maya usahain ya, Mam ya. Iya, salam semua. Yaudah. Mami, Mas, kita disuruh ke rumah. Oma sama Om sama tante aku lagi datang dari Bandung, ya. Ya udah, saya berangkat dulu, Mas ya. Dadah, Alif. Dadah. Dadah, sayang. Assalamualaikum. Salam. Kenapa lo, Tak? Muka lo bete gitu? Habis berantem ya? Gue mau ngomong sama lu. Soal apa sih? Lu jujur aja sama gue. Kenapa lo gak mau balik sama bokap nyokap kemarin? Kan lo udah tahu alasannya. Masa gue ulang-ulang sih? Bukan karena lo pengen deket-deket sama Moza? Ya enggak lah. Masa sih gue rebut calon istri lo? Dari dulu kan lo gak pernah mau kalah sama gue. Tapi kalau cinta enggak kan? Kan udah jodohnya masing-masing. Terus gimana soal cincin berlian itu? Asli, Troy. Gue kaget banget ada cincin berlian di rumah ini. Soalnya itu bikin rumit semuanya, tau nggak? Moza jadi pikir itu punya gue. Padahal lu punya lo kan? Buat siapa lo beli cincin berlian? Gue beliin untuk lo kasihin ke Moza. Maksud lo apa sih? Ya, karena gue gemes aja sama lo. Lo nggak pernah bergerak maju. Jadi gue kasihan aja sama Moza. Kasian? Bukannya itu dari lubuk hati lo yang paling dalam ya? Ngomong apaan sih lo? Terus gimana soal buket bunga yang lo kasih ke Moza, habis itu lo bilang itu punya gue? Ya, lo jangan salah paham dulu. Soal bunga dan cincin itu nggak ada hubungannya kok sama perasaan gue. Itu murni. Gue beliin untuk lo supaya hubungan lo sama Moza tambah solid.
Gua nggak butuh bantuan lo. Soalnya itu bakal bikin rumit gua sendiri. Mending lo urus diri lo sendiri deh. Gua nggak se-childish apa yang lo pikir. Kita pakai referensi aja, bisa kok. Nanti sebagian pakai browsing internet, ya? Makasih ya Mas Abi. Berkat kamu, yayasan ini jadi semakin maju. Ya. Terus, puji-puji aja terus. Cuekin gue, cuekin. Aduh, Mas Abi, ini kok jadi ngeheng gini sih? Sini Bill, biar sama aku aja, ya? Di, mepet-mepet, di. Komputernya ngehang. Di. Apa maksudnya ya? Manas-manasin gue nih. Bisa kan? Wah, makasih ya Mas Abi. Sama-sama Nabila. Mas Abi ini serba bisa ya? Emang gue dianggap setan kali gak kelihatan di sini. Mas Abi, aku mau ngomong berdua dulu sama Mas Norman ya? Boleh? Iya, silakan. Dari tadi kayak nggak nauin banget lo Cumi. Jadi gimana Mas? Udah dapat kerjaan? Belum sih. Memangnya kenapa kalau aku belum dapat kerjaan? Kamu nggak mau ngomong sama aku? Iya, bukan gitu Mas. Tapi kan masalahnya bakalan tetap akan mentah, nggak ada jalan keluarnya. Mas inget kan syarat dari aku? Iya, aku juga lagi usaha. Terus jadinya gimana dong? Kamu nggak mau putus sama aku kan? Masih mau main ke rumah kan? Aduh, gimana ya Mas? Aku ini sekarang lagi sibuk banget Mas. Jadi aku belum bisa main ke rumah Mas. Kalau kamu nggak mau main ke rumah, anak-anak pasti mogok makan, Bil. Gini aja Mas, kalau mereka susah makan lagi, Mas tinggal telepon aku aja ya. Nanti biar aku yang bicara sama mereka. Mereka pasti mau makan kok. Aku nelfon kamu? Nelfon kamu? Itu dia permasalahannya, Bil. Kagak ada pulsa. Ya Allah, Mas. Al, Tasya ngajakin aku jalan-jalan ke mall besok. Boleh nggak? Ya boleh aja. Masa aku ngelarang sih? Tapi Vinza gimana ya? Kalau dibawa takutnya rewel. Itu dia, Kay. Aku khawatir kalau kamu ajak Vinza ke mall. Emangnya kenapa? Kamu kan kalau shopping udah kalap orangnya. Coba ingat, waktu kamu ajak Yuga ke mall. Yuga hampir hilang kan? Jangan-jangan nanti kalau kamu ngajak Vinza ditinggal gitu aja lagi di troli. Ya enggak lah, Al. Emangnya aku segitu cueknya apa sama anak sendiri? Tapi emang lebih aman kalau Vinza dititipin ke mama aja, Kay. Biar kamu tenang pergi sama Tasyanya, ya? Bener, Al. Aduh, makasih ya suamiku. Tapi janji ya, ke mall aja. Habis belanja, pulang. Jangan keluyuran kemana-mana lagi. Iya. Iya, Oma. Jadi kan Tasya ini memang masih ingin melanjutkan kuliah. Cuman masalahnya kita nggak ada biayanya. Iya, Mah. Kita juga lagi mikir mau minta tolong Hutama untuk bantu uang kuliahnya Tasya. Kasihan kan kalau Tasya nggak kuliah. Coba aja, masa iya dia nggak ngasih? Dia kan yang paling mapan. Tapi kalau Papa gagal ngomong, Oma bantuin ya? Tenang aja, tapi kayaknya sih jangan sekarang. Kita kan baru datang, nggak enak kan? Oma, Tante, Fitri pulang dulu ya. Fitri, sini dulu. Duduk kamu.
Ada apa, Oma? Begini ya Fitri ya, kalau orang sedang makan ya kamu tuh jangan cerita yang jorok-jorok. Itu membuat orang jadi jijik tahu. Jorok? Yang mana ya, Oma? Itu loh, Fit. Kamu kan bicara soal becek lah, lumpur lah. Kamu nggak sadar kan, kalau bicara kamu itu bikin selera makan orang jadi hilang. Emangnya kamu nggak pernah diajarin soal table manner ya? Table manner? Aduh, hari gini Fit nggak tahu table manner. Kesian banget sih. Pokoknya nih ya, kamu itu kan calon istri orang kaya. Kamu itu nggak bisa sembarangan. Kamu tuh harus tahu ya yang namanya tata krama. Iya, Fit. Jangan kayak di kampung dong, ah. Janji sama Fitri makan malam di luar. Dia mau makan sama Fitri. Gimana sih kamu tuh? Suruh dia pulang. Kamu nggak pengen cari kerja aja lebih bagus, Bram? Iya. Masa kalah sama istri sih? Mama itu menentang habis-habisan ya. Waktu kamu berhubungan sama Hutama.